resitasi merupakan bagian dari asuhan kepala dua persalinan, terutama untuk menanggung tunggal dan menjadi pelengkap untuk bayi dengan faktor resiko tinggi asfiksia. Sebelumnya kita memastikan peralatan resitasi tersedia dan siap untuk digunakan, ya. Dan penolong tentu saja sudah menggunakan alat pelindung diri, cuci tangan menjelang proses persalinan atau sebelum kita lakukan tindakan resitasi. Untuk persiapan lainnya, antisipasi lihat ibu dengan faktor risiko tinggi bayi lahir asfiksia. Kita siapkan meja yang datar, rata, cukup keras, kering, bersih dan hangat. 3 buah kain. 3 buah kain ini bisa terdiri dari handuk yang biasanya kita letakkan di atas perut ibu. Ya, ini dalam persiapan pertolongan persalinan. Ini handuk salah satu yang kita gunakan. Jadi 3 buah kain itu untuk mengeringkan tubuh bayi, untuk menyelimuti tubuh dan juga kepala bayi, dan untuk ganjal bahu. Ini biasanya handuk, kain, dan juga ganjal bahu yang sudah kita lipat setinggi 3 cm. Kita juga siapkan pengisap lendir. Pengisap lendir ini kita bisa menggunakan bola karet, steril maupun DDT. Dan kita juga siapkan mubek, ya. Ini yang disebut dengan balon sungkup. Kotak alat resitasi yang juga minimal DDT. Kita juga perlu menyiapkan stetoskop. Untuk kebutuhan bayi kita boleh siapkan vitamin K, hepatitis, oxytetra, ya, untuk salep mata, split disposable yang 1 cc, dan kebutuhan yang lain. Biasanya kita tambahkan juga, kalau kita tidak menyiapkan jam tangan, bisa menyiapkan jam pijak. Lampu 60 watt kita nyalakan, 60 watt dengan jarak 60 cm, dihidupkan 10-15 menit menjelang persalinan. Jadi karena ini adalah rangkaian dari kala 2 persalinan, sebelumnya saya sudah menggunakan APD, mencuci tangan, dan menggunakan sarung tangan menjelang proses persalinan. Pasang di atas perut ibu, ya. Kita pimpin ibu menerang. Seperti biasa, pertama-tama kita lakukan. Ibu, terus. Kita masuk pada penilaian sebelum dan sudah bayi lahir. Sebelum bayi lahir, kita harus memastikan bayi lahir cukup bulan atau tidak, dan sudah bayi lahir. Pada saat kita letakkan di atas perut ibu, kita lakukan penilaian selintas. Apakah bayi lahir menangis, bernapas, tidak megap-megap, dan tonus otot bergerak aktif. Apabila salah satu jawabannya tidak, maka kita akan melakukan langkah resitasi. Tapi kalau iya, berarti kita akan lakukan asuhan bayi lahir normal. Jadi kita ketemu bayi lahir dengan kita ganti bayinya, ya. Pada saat kita lakukan penilaian, ternyata salah satu dari pertanyaan itu jawabannya tidak. Bayi lahir tidak cukup bulan, dan atau bayi lahir megap-megap, tidak menangis, dan juga tonus ototnya tidak bergerak. Jadi setelah penilaian tadi, sebelum bayi lahir sudah bayi lahir, kita akan putuskan. Maka hal kita lakukan pada saat kita ketemu kondisi bayi lahir tidak cukup bulan dan atau bayi lahirnya megap-megap, tidak bernapas,
kita langsung letakkan bayi dan perut ibu. Kita bungkus bayi. Kita langsung pasang klem. Potong tali pusat. Tidak perlu diikat atau dibubui apapun. Langsung pindahkan ke meja resitasi untuk kita lakukan langkah awal. Untuk kondisi yang kedua, apabila air ketuban bercampur mekonium, sebelumnya harus kita letakkan. Untuk ketuban bercampur mekonium ini, langkah awal diperlukan. Sebelumnya kita harus lakukan penilaian. Apabila air ketuban bercampur mekonium setelah lahir bayinya menangis dan bernapas, kita letakkan bayi seperti biasa. Kita bungkus bayi, langsung pasang klem, potong tali pusat, masih menggunakan klem, pindahkan ke meja resitasi untuk kita lakukan langkah awal. Kondisi yang kedua, apabila ketuban bercampur mekonium, setelah kita lakukan penilaian, bayi lahir megap-megap, tidak menangis, letakkan bayi di antara kedua payudara. Kita bungkus bayi yang cepat. Buka lebar mulut menggunakan kasa. Usap lendir di mulut. Usap lendir di mulut sedalam kurang dari 5 cm dan hidung sedalam kurang dari 3 cm. Pasang klem. Langsung potong tali pusat. Pindahkan bayi ke meja resitasi untuk kita lakukan langkah awal. Awal resitasi. Untuk langkah awal resitasi ini dimulai dari langkah yang pertama. Jadi sebelum kita melakukan tindakan pemotongan tali pusat, kita harus beritahu kepada ibu dan keluarga bahwa bayi mengalami kesulitan bernapas, sehingga kita minta keluarga untuk memahami upaya kita untuk melakukan tindakan langkah awal resitasi. Minta suami untuk melakukan pengawasan kepada ibu selama kita melakukan tindakan resitasi ini. Bayi kita selimuti dengan menggunakan handuk atau kain yang kita letakkan di atas perut ibu atau 45 cm dari perineum. Letakkan bayi di tempat resitasi dengan memastikan bagian muka dan dada bayi tetap terbuka. Letakkan bayi di meja resitasi dan posisikan kepala bayi sedikit menghidu dengan memastikan ganjal bahu ada di bahu bayi. Isap lendir di mulut sedalam kurang dari 5 cm dan di hidung sedalam kurang dari 3 cm. Keringkan bayi mulai dari muka dengan sedikit tekanan sebagai bagian dari rangsangan taktil, dada, perut, punggung, sentil telapak kaki, selingkahan, setir kembali, bungkus bayi dengan 3 langkah, 1, 2, 3. Atur posisi kepala bayi. Lakukan langkah ini selama kurang dari atau sama dengan 30 detik. Nilai bayi apabila bayi setelah kita lakukan langkah awal menangis, bernafas, berikan asuhan pasca resitasi. Tapi jika bayi masih tidak bernafas, megap-megap, maka kita akan melakukan tindakan ventilasi. Ventilasi kita harus memastikan bagian dada bayi tidak tertutupi kain untuk memastikan jalan napas terbuka pada saat kita nanti memberikan tekanan positif. Kita juga harus uji fungsi alat, memastikan tidak ada kebocoran. Pasang sungguh, lingkupi hidung, mulut, dan dagu, dan kita juga perhatikan perlekatannya. Selanjutnya ventilasi kita lakukan 2 kali. Ini disebut dengan ventilasi percobaan. Untuk membuka alveoli paru bayi, kita tahu alveoli paru terbuka kalau dadanya mengembang. Pompa 2 kali dengan tekanan 30 cm air. Apabila kita lakukan ventilasi percobaan, dada bayi mengembang, lanjutkan dengan ventilasi definitif 20 kali dengan tekanan 20 cm selama 30 detik. Tapi apabila sudah kita lakukan ventilasi percobaan, dadanya tidak mengembang, kita harus cek apakah ada kebocoran di alat. Kita juga
juga cek apakah posisi kepala bayi kurang menghidu atau terlalu menghidu. Ya. Kita juga harus cek jalan napas. Mungkin masih ada lendir, kita bersihkan dengan menghisap lendir ulang. Setelah kita lakukan koreksi 3 hal ini, lakukan ventilasi percobaan kembali, diulangi 2 kali dengan tekanan 30 cm air. Dada mengembang, berarti ventilasi percobaan berhasil. Kita lanjutkan dengan ventilasi definitif 20 kali dengan tekanan 20 cm air. Pas, 16, 20. Lakukan ventilasi 30 detik. Penilaian kita lakukan selama 30 detik. Apabila setelah kita lakukan ventilasi ini bayi langsung menangis dan bernapas, berikan asuhan pasca resusitasi. Jika setelah 30 detik kita lakukan ventilasi, bayi tetap tidak bernapas atau megap-megap, lanjutkan ventilasi definitif kembali selama 30 detik. Jika ventilasi sudah kita lakukan selama 2 menit, bayi tetap tidak bernapas atau bayi masih megap-megap, kita harus melakukan pemeriksaan jantung. Ventilasi tetap kita lanjutkan dan lakukan persiapan rujukan. Pertimbangkan untuk menghentikan tindakan ventilasi setelah kita lakukan 10 menit sejak tidak terdengar denyut jantung. Apabila bayi tetap tidak bernapas, tidak ada denyut jantung, maksimal 10 menit kita lakukan ventilasi, berarti resusitasi kita gagal. Biasanya sudah terjadi kerusakan otak permanen. Untuk asuhan pasca resusitasi, ada 3 hal yang mungkin bisa terjadi. Yang pertama, apabila resusitasi berhasil, ada 8 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus lakukan pemantauan tanda bahaya. Kita lakukan perawatan tali pusat. Biasanya kita lakukan ikat tali pusat, atau kalau pengikatan tali pusat sudah kita lakukan, berarti kita akan kencangkan, kita perhatikan tidak ada perdarahan dari tali pusat. Baik, kita akan berikan kepada ibu untuk dilakukan IMD. Kita juga menunda memandikan bayi untuk pencegahan hipotermi 6-24 jam. Bayi ditempatkan di suhu ruangan bersama ibu tidak kurang dari 25 derajat Celcius. Kita juga tetap memberikan vitamin K 1 mg di paha sebelah kiri. Yang selanjutnya, untuk mencegah infeksi, tetap berikan salut mata dan juga imunisasi HB0. Kita juga melakukan pemeriksaan fisik lanjutan secara head to toe dari kepala sampai ke kaki. Dan yang terakhir, lakukan pencatatan pelaporan. Itu yang berhasil ya. Untuk yang bayi sudah dilakukan resusitasi tapi masih memerlukan rujukan, yang kita lakukan adalah yang pertama, kita lakukan konseling kepada ibu dan keluarga bahwa bayi akan dirujuk bersama dengan ibu. Selanjutnya, ventilasi definitif tetap kita lakukan ya, tetap kita lanjutkan resusitasi. Perawatan tali pusat, kita juga tetap melakukan pemantauan tanda bahaya. Kita melakukan pencegahan hipotermi dengan memastikan suhu ruangan atau suhu mobil untuk mobilisasi rujukan juga tidak menyebabkan bayi hipotermi. Kita membuat surat rujukan dan melakukan pencatatan dan pelaporan kasus. Apabila di perjalanan kondisi bayi membaik, tidak perlu dilakukan tindakan ventilasi atau resusitasi. Bayi kita akan berikan salut mata, suntikan vitamin K dan juga susui apabila tidak ada kontraindikasi. Untuk yang kondisi terakhir, apabila resusitasi kita gagal, yang kita lakukan tentu saja adalah konseling. Kita berikan dukungan kepada ibu dan keluarga. Kita melakukan atau menganjurkan ibu untuk melakukan perawatan payudara dengan menggunakan teknik balut tekan. Dan yang terakhir adalah kita melakukan pencatatan pelaporan untuk catatan kematian. Selanjutnya, untuk pencegahan infeksi, ada 3 poin juga yang kita lakukan. Yang pertama adalah dekontaminasi cuci bilas dan DTT pada balon sungkup, pengisap lendir yang akan kita gunakan betulan ya.
Ini harus dilakukan dekontaminasi, cuci bilas, dan DDT. Selanjutnya, dekontaminasi dan pencucian pada meja resitasi, handuk, dan juga kain yang digunakan oleh bayi. Yang terakhir, dekontaminasi saja bahan alat habis pakai ya sebelum kita buang ke tempat aman. Misalkan seperti sarung tangan, kasta, ya itu kita rendam dulu di klorin, didekontaminasi, baru dibuang ke tempat sampah. Untuk rekam mediknya ada 4 hal yang harus kita catat. Yang pertama, kondisi bayi pada saat lahir. Yang kedua, waktu dan juga langkah resitasi. Yang ketiga, hasil resitasinya apa. Dan yang terakhir, keterangan rujukan apabila bayi dirujuk. Demikian untuk resitasi terhadap pertolongan bayi yang mengalami asfiksia sehingga perlu dilakukan resitasi pada bayi.